Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel ini. Bagi yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu ya. eh Kemarin saya buka-buka email nih, ada satu berita yang menurut saya menarik ya, yaitu adalah daftar harga HP iPhone terbaru Juni 2020. iPhone 7 dijual mulai 3 jutaan, iPhone 11 13 jutaan. Ya, iPhone merupakan brand HP yang merupakan ya levelnya itu menengah ke atas ya. Jadi diibaratkan di dalam bukunya Stephanie Saxon itu, buku biografi Steve Jobs ya. Jadi Apple itu seperti merek Mercy, BMW, Ferrari gitu ya. Jadi merek papan atas yang harganya jauh melampaui HP-HP normal. Nah, dan sekarang nih harga iPhone ini mulai menurun. Kenapa? Jadi sebagian menganalisa bahwa Apple ini dia ini semakin lama semakin membuka diri ya untuk pasar yang lebih luas. Karena memang Apple ini ya, selain dia memang salah satu perusahaan dengan nilai dan harga saham tertinggi di dunia ya, salah satu perusahaan dengan market capital terbesar ya di dunia. Tapi dia juga di sisi lain, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ini bisa dikatakan ya cenderung stagnan gitu ya. Maka dia itu ingin membuka beberapa peluang lain. Antara lain Apple ini punya strategi bahwa mereka ini ingin menggait pasar yang lebih luas dan ditawarkan fitur-fitur berlangganan, seperti salah satunya ya Apple Plus ya, salah satu fitur TV langganannya Apple yang bisa diakses hanya melalui gadget-gadget dari produksi Apple. Nah, inilah salah satu strateginya Apple. Jadi mereka itu membuat ekosistem khusus sehingga pelanggannya itu lebih loyal kepada mereka. Jadi kalau Anda lihat, Apple itu sangat eksklusif ya. Apple itu tidak menggunakan Android, mereka menggunakan iOS, menggunakan operating system produksi sendiri, dan juga banyak fitur-fitur khusus yang hanya ada di produk-produk gadget Apple, tidak ada di produk-produk Android ya, seperti misalkan iTunes ya, kemudian program-program lainnya ya, termasuk TV langganannya produksi Apple lah, itu hanya bisa diakses di gadget yang Apple. Karena itu mereka membuat ekosistem khusus ya, sehingga mereka terasa eksklusif. Nah, inilah dia strategi marketingnya Steve Jobs dan kawan-kawan. Nah, sekarang harganya ada yang udah mulai lebih terjangkau ya. Kalau dulu mungkin sangat tinggi, nah sekarang udah mulai terjangkau. Nah, berikut ini update harga iPhone terbaru pada Juni 2020, mulai iPhone 7 Plus, iPhone 11 Pro Max, iPhone X 256 GB. Di mana diketahui iPhone menghadirkan fitur-fitur menarik dan dengan harga kelas menengah ke atas. Beberapa seri iPhone yang ditawarkan yakni iPhone 7 Plus, iPhone 11 Pro Max, iPhone X 256 GB, dan masih banyak lagi. Lantas seperti apa harganya saat ini? Berikut harga HP Samsung terbaru. Oh, ini harusnya HP iPhone ya. Berikut harga HP iPhone terbaru sesuai dengan laman resminya ibox.co.id dan erafone.com Selasa 23 Juni 2020. Nah, harga bisa berubah ya. Berikut ini harga iPhone terbaru. iPhone 7 3.999.000. Nah, ini yang paling murah ya, terjangkau ya. Paling terjangkau 3.999.000. Wah, saya juga agak keberatan itu ya. iPhone 7 Plus 6.349.000. iPhone XR 11.999.000. iPhone 11, iPhone 11 12.999.000. Ya, harganya cukup terjangkau kalau untuk iPhone ya. Ya, iPhone ini kelebihannya apa sih? iPhone ini mereka itu
pertama adalah Androidnya tidak ada Android ya, mereka menggunakan iOS, operating system tersendiri. Selain itu Apple itu sangat stabil ya, Apple sangat stabil. Jadi meskipun mereka memiliki harga yang tinggi, tetapi memang fitur-fitur dan juga komponen-komponen yang dipilihkan ya, baik itu prosesornya, kemudian layarnya, kemudian sampulnya ya, itu adalah yang terbaik ya, dipilihkan yang terbaik. Jadi memang saya baca bukunya Steve Jobs ya dari awal sampai habis, yang karyanya Stephen Saxon itu, yang biografinya. Jadi memang Steve Jobs itu dia punya obsesi kepada kepada kesempurnaan ya. Dia itu ingin segala sesuatu sempurna, maka setiap desainnya itu didesain sedemikian rinci ya, sedemikian sabar mereka menggali desain, termasuk juga memilihkan banyak hal seperti layar, yaitu mereka pilihkan terbaik, kemudian kamera mereka pilihkan terbaik. Karena itu memang hasilnya adalah HP-HP iPhone itu sangat memuaskan pelanggan ya, termasuk juga mereka itu memperlakukan gadget dan juga laptop ya Apple itu mereka seperti sebuah karya seni. Maka kalau Anda baca bukunya itu, di produk terlama mereka ya, seperti MacBook yang dulu ya, Macintosh yang awal itu mereka itu sampai nama-nama tim ya, tim yang bekerja siang malam membuat produk itu dituliskan di dalam karya itu, di dalam laptop itu, di dalam komputer itu ya, waktu itu masih komputer ya. Kenapa? Karena untuk menggambarkan bahwa ini adalah karya seni ya, yang nama penciptanya ya, nama kreatornya dituliskan di situ. Ya, termasuk desain-desain terakhir-terakhir ini ya, itu mereka buat juga masih dengan jiwa-jiwa seni Steve Jobs yang masih hidup ya, yang dilanjutkan oleh para penerusnya. Ya, kalau yang sekarang ya masih seperti itu ya. iPhone XS 12 GB 18.999, iPhone 11 Pro 18.999, iPhone XS Max 12 GB 20.999.000. Mus, luar biasa. iPhone X11 Pro Max 20.499.000. Disclaimer, harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu. iOS 14 jadi suksesor terbaru Apple. Apple baru saja mengumumkan suksesor iOS 13 yaitu iOS 14 di hari pertama ajang Worldwide Developer Conference 2020 yang digelar secara online Senin 22 Juni 2020 waktu setempat. Dilansir dari Kompas, sebagai penerus iOS 14 hadir dengan sederet fitur baru yang fokus di pemolesan tampilan antarmuka. Ya, jadi kalau Anda mungkin tahu ya, saat Google meluncurkan Android, Steve Jobs marah. Ya, kenapa? Karena fitur-fitur yang dikeluarkan Android ini menurut Steve Jobs menjiplak iOS-nya Apple. Sebagaimana dulu Microsoft menjiplak operating systemnya Apple ya, zaman dulu. Nah, jadi memang menurut sebagian analis ya, ketika muncul Microsoft, ini Microsoft adalah penjiplak dari Apple, karena memang yang pertama kali memunculkan personal komputer adalah Apple ya. Dan ketika muncul smartphone dari Google, mereka itu menjiplak iPhone ya. Jadi ini adalah saingan dulu kalau di PC personal komputer itu Microsoft saingan sama Apple ya Macintosh. Nah, kalau di gadget ya, ini Android saingan sama Apple lagi, sama iPhone ya, sama iOS. Yang dua-duanya itu membuat Steve Jobs marah. Kenapa? Karena Steve Jobs dia itu strategi marketingnya adalah tertutup ya, eksklusivisme. Jadi gadget dan juga
software itu tidak terpisahkan. Jadi kalau Anda mau dapatkan iOS, Anda harus beli iPhone. Nggak bisa Anda pakai HP lain, pakai HP Xiaomi, tapi operating systemnya iOS, nggak bisa. Ya, itu adalah sistem marketing eksklusivisme tertutup ya, pembuatan ekosistem tertutup yang dibuat oleh iPhone. Inilah yang membuat HP-HP iPhone itu eksklusif. Kenapa? Karena fitur-fiturnya, operating systemnya hanya bisa didapatkan kalau Anda membeli iPhone. Termasuk juga fitur-fitur seperti iTunes ya. Salah satu provider penyalur musik terbesar di dunia, itu hanya Anda bisa dapatkan kalau Anda punya iPhone. Nggak bisa kita di Android ya mengakses iTunes, karena itu eksklusivisme, hanya dibuat untuk para pengguna iPhone. Nah, inilah yang membuat kenapa iPhone harganya bisa dibilang selangit ya. Beberapa di antara fitur seperti App Library yang dimirip App Drawer, laci aplikasi di Android, widget yang kini bisa menghiasi home screen, fitur Picture in Picture yang sebelumnya hadir di iPad, dan beragam pembaruan aplikasi bawaan. Uniknya iOS 14 bisa berjalan di seluruh iPhone yang sebelumnya telah mendukung iOS 13. Jadi bisa di-upgrade ternyata ya. Dengan kata lain, sederet perangkat Apple lawas yang umumnya kurang lebih sudah 5 tahun seperti iPhone 6, iPhone 6s hingga iPhone SE masih bisa mendapatkan update iOS versi teranyar ini. Wow. Selain iPhone, iPod Touch generasi ke-7 juga bisa menjalankan iOS 14. iOS 14 sendiri sudah tersedia dalam versi pengembang developer beta mulai hari ini, Selasa 23 Juni 2020. Rencananya versi public beta dari iOS 14 bakal bisa dijajal oleh pengguna iPhone pada Juli 2020 atau sekitar bulan depan. Adapun iOS 14 versi publik tanpa embel-embel beta rencananya bakal dirilis menjelang akhir tahun 2020 atau sekitar bulan September hingga November mendatang. Selengkapnya berikut daftar iPhone dan iPod Touch yang kebagian iOS 14 sebagaimana dirangkum Kompas Tekno dari 9 to 5 Mac, Selasa 23 Juni 2020. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7s, dan teman-temannya. Oke teman-teman, ini artikel kali ini ya tentang iPhone. Terima kasih Anda sudah mampir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.